warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farin Salma Roza dari Prodi Pendidikan Seni Rupa dengan NIM 210200054. Kali ini saya akan membahas mengenai mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara. Perkenalkan, nama saya Isya Nurulizati Kamila dengan NIM 2101847. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Maisa Dwiki Masyuri dengan NIM 2101857 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Filtus Suhana dengan NIM 2101806 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara terdapat dua poin penting. Yang pertama yaitu ideologi sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara di Indonesia ini harus didasarkan pada ideologi negara. Yang kedua yaitu ideologi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pada pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan, dan menjadi panutan bagi warga negara yang lain agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini. Adapun beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan yang konstitusional. Yang pertama yaitu adanya kesediaan untuk saling menghargai kekasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang akan masuk ke negara kita. Yang kedua yaitu aktualisasi dalam kehidupan bernegara seperti dilaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, yang artinya 5 nilai Pancasila tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. A. Menggali sumber historis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan tersebut dikumandangkannya dalam berbagai pidatonya. Namun, seiring berjalannya waktu, Presiden Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal dalam organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, Pancasila
Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, nilai-nilai Pancasila dibubarkan sesuai pada keputusan Presiden nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan keputusan Presiden nomor 10 tahun 1999 tentang Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Sebenarnya dalam keputusan Presiden tersebut akan dibentuk sebuah lembaga yang serupa, namun lembaga khusus yang mengkaji dan mengawal tersebut belum ada. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, yang lebih dominan adalah kebebasan untuk berpendapat, sehingga perhatian dalam ideologi Pancasila cenderung menurun. Nomor 2 yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 11 tahun 1978 tentang pemasarakatan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan Pedoman, Penghayatan, dan Pengamanan Pancasila. Pada Kepres ini sebenarnya telah ada dibentuk lembaga serupa. Telah ada rencana dibentuknya lembaga serupa, tetapi hingga saat ini belum ada lembaga tersebut belum ada. Yang keempat adalah Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP MPR nomor 25 MPRS 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas pada tahun 2003.